Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Zukairika dari kelas TI 1A dengan NIM 25013010003. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan mengenai materi pohon atau tree yang dikerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika diskrit. Pada penjelasan kali ini saya akan membahas tentang pohon atau tree dalam teori graf, mulai dari pengertian dasar, sifat-sifatnya, sampai ke penerapannya dalam mencari pohon merentang minimum. Selain itu, saya juga akan memperkenalkan pendekatan yang lebih mudah dipahami, yaitu algoritma hancurkan semua siklus sebagai cara alternatif untuk memahami minimum spanning tree. Selanjutnya, kita akan masuk ke konsep dasar pohon. Pohon atau tree adalah graf yang terhubung dan tidak memiliki siklus. Artinya, antara dua simpul hanya ada satu jalur saja. Kalau ada lebih dari satu jalur, berarti sudah terbentuk siklus dan itu bukan pohon. Di dalam pohon terdapat beberapa istilah penting seperti akar atau root, anak atau child, induk atau parent, dan daun atau leaf. Struktur pohon ini sering digunakan dalam ilmu komputer karena mampu menyimpan data secara hierarkis dan teratur. Misalnya pada struktur folder komputer, pohon keputusan, dan struktur data lainnya. Selain pohon, ada juga yang disebut hutan atau forest. Hutan adalah sekumpulan dari beberapa pohon yang tidak saling terhubung. Jadi, kalau ada satu pohon kita potong dan salah satu sisinya, maka pohon tersebut bisa berubah menjadi dua atau lebih pohon, dan kumpulan pohon inilah yang disebut hutan. Konsep hutan ini penting, terutama dalam algoritma Kruskal, karena pada awal proses setiap simpul dianggap sebagai satu pohon tersendiri. Pohon juga memiliki beberapa sifat utama. Sifat pertama, jika sebuah pohon memiliki n simpul, maka jumlah sisinya pasti n dikurangi 1. Sifat kedua, pohon tidak memiliki siklus. Sifat ketiga, pohon selalu terhubung. Dan yang terakhir, setiap simpul selain akar hanya punya satu induk. Karena sifat-sifat inilah, pohon menjadi struktur yang sederhana tapi sangat efisien. Spanning tree adalah pohon yang dibentuk dari sebuah graf terhubung dengan cara memilih sisi-sisi tertentu sehingga semua simpul tetap terhubung tapi tidak ada siklus. Dalam satu graf bisa terdapat lebih dari satu spanning tree. Namun yang paling kita cari adalah spanning tree dengan total bobot paling kecil, yaitu minimum spanning tree. Spanning tree ini punya banyak aplikasi dalam kehidupan nyata, misalnya pada jaringan komputer untuk mencegah terjadinya loop, pada jaringan listrik untuk menghemat biaya distribusi, dan juga pada jalur transportasi atau komunikasi agar sistem tetap efisien dan stabil. Selanjutnya kita bahas pohon berakar. Pohon berakar adalah pohon yang memiliki satu simpul sebagai akar, dan semua sisi diarahkan menjauhi akar tersebut. Dalam pohon berakar ini kita mengenal beberapa istilah penting seperti anak atau dan induk, lintasan atau plate, subtree, derajat simpul, simpul daun, simpul dalam, tingkat atau aras, serta tinggi pohon. Simpul yang tidak memiliki anak disebut daun, sedangkan simpul yang memiliki anak disebut simpul dalam. Derajat simpul adalah jumlah anak yang dimilikinya. Tinggi pohon adalah tingkat maksimum dari simpul yang ada di pohon tersebut. Selain itu, ada juga beberapa jenis pohon khusus, seperti pohon terurut, yaitu pohon yang urutan anaknya diperhatikan. Lalu ada pohon n-ari, yaitu pohon yang setiap simpulnya memiliki paling banyak n anak, dan pohon biner, yaitu pohon n-ari dengan maksimal 2 anak. Pohon biner sangat sering digunakan dalam struktur data dan algoritma pencarian. Selain memahami konsep dasar pohon, kita masuk ke pohon berentang minimum. Minimum spanning tree adalah spanning tree dengan bobot sisi paling kecil. Tujuan utamanya adalah efisiensi, baik dari segi biaya, jarak, maupun sumber daya. Untuk mencarinya, ada dua algoritma yang paling terkenal, yaitu algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Algoritma Prim bekerja dengan memilih satu simpul awal lalu menambah sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkan simpul baru hingga semua simpul terhubung. Sedangkan algoritma Kruskal bekerja dengan cara mengurutkan semua sisi dari bobot kecil hingga besar lalu memilih sisi satu persatu selama tidak membentuk siklus.
Pada bagian ini saya akan membahas secara langsung bagaimana cara menentukan pohon rentang minimum dari sebuah graf berbobot, dimulai dari graf awal kemudian menggunakan algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Pertama-tama pada bagian ini saya akan menjelaskan tahapan awal dari pengolahan graf, yaitu matris ketetanggaan. Graf yang digunakan dalam pembahasan ini terdiri dari 8 node, yaitu V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V7. Setiap node ini mempresentasikan simpul yang saling terhubung satu sama lain melalui sisi atau edge. Matriks ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antar node dalam bentuk tabel, sehingga hubungan antar simpul bisa dilihat dengan lebih sintaktis. Jadi, cara membacanya ini cukup sederhana. Yang pertama, angka 1 menandakan bahwa ada hubungan langsung antara dua node, dan angka 0 menandakan bahwa tidak ada hubungan antara dua node. Baris menunjukkan node asal, sedangkan kolom menunjukkan node tujuan. Sebagai contoh, jika pada baris V0 dan kolom V1 bernilai 1, artinya node V0 terhubung dengan node V1. Sebaliknya, jika bernilai 0, berarti tidak ada hubungan langsung di antara kedua node tersebut. Karena graf ini tidak berarah, maka nilai pada matris ini bersifat simetris, artinya hubungan dari V0 ke V1 sama dengan hubungan dari V1 ke V0. Dari matris ketetanggaan ini, kita bisa mengetahui node mana saja yang saling terhubung, jumlah hubungan yang dimiliki setiap node, dan struktur dasar graf tanpa harus melihat gambar graf secara langsung. Setelah matris ketetanggaan ini ditentukan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi sisi-sisi yang ada beserta bobot. Pada tahap selanjutnya dilakukan pengurutan bobot sisi dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Pengurutan ini bertujuan untuk mempermudah proses analis berikutnya, seperti menentukan jalur minimum atau membangun struktur graf tertentu. Contohnya, sisi dengan bobot paling kecil akan diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh sisi dengan bobot yang lebih besar secara berurutan. Kemudian kita lihat dulu graf berbobot yang ada pada gambar. Pada graf ini, setiap simpul dilambangkan dengan V0 sampai V7, dan setiap sisi memiliki bobot yang berbeda-beda. Bobot ini bisa kita anggap sebagai biaya, jarak, atau beban. Tujuan kita adalah mencari pohon rentang minimum, yaitu memilih sisi-sisi tertentu sehingga semua simpul tetap terhubung, tidak ada siklus, dan total bobotnya paling kecil. Selanjutnya kita masuk ke algoritma Prim. Algoritma Prim bekerja dengan cara menambahkan simpul satu persatu, dimulai dari satu simpul awal, lalu setiap langkah memiliki sisi dengan bobot paling kecil yang menghubungkan simpul baru ke simpul yang sudah dipilih. Pada contoh ini kita mulai dari simpul V0. Iterasi pertama dipilih sisi V0 dan V5 dengan bobot 4. Iterasi kedua dari simpul yang sudah terhubung dipilih sisi V5 ke V6. Iterasi ketiga dipilih sisi V5 ke V4 dengan bobot 10. Iterasi keempat dipilih sisi V4 ke V3 dengan bobot 2. Iterasi kelima dipilih sisi V3 ke V1 dengan bobot 5, iterasi ke-6 dipilih sisi V6 ke V7 dengan bobot 13, dan iterasi terakhir dipilih sisi V7 ke V2 dengan bobot 19. Jika semua bobot dijumlahkan, maka total bobot pohon rentang minimum yang diperoleh dengan algoritma Prim adalah 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 13 ditambah 19 sama dengan 61. Selanjutnya kita bahas algoritma Kruskal. Berbeda dengan algoritma Prim, algoritma Kruskal tidak dimulai dari satu simpul tertentu, tapi bekerja dengan mengurutkan semua sisi berdasarkan bobot dari yang paling kecil ke yang paling besar. Pada tabel dapat kita lihat bobot sisi sudah diurutkan mulai dari bobot 2, 4, 5 sampai 20. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah awal, semua simpul dianggap sebagai pohon yang berdiri sendiri atau disebut forest. Langkah pertama dipilih sisi dengan pohon terkecil, yaitu sisi V3 dan V4 dengan bobot 2. Karena belum membentuk siklus, sisi ini langsung diambil. Langkah kedua dipilih sisi V0, V5 dengan bobot 4. Sisi ini juga tidak membentuk siklus sehingga ditambahkan ke dalam forest. Langkah ketiga dipilih sisi V3, V1 dengan bobot 5. Langkah keempat dipilih sisi V5 dan V6 dengan bobot 8.
Langkah kelima dipilih sisi V4 dan V5 dengan bobot 10. Langkah keenam dipilih sisi V6 dan V7 dengan bobot 13. Langkah ke-7 dipilih sisi V7 dan V2 dengan bobot 19. Proses ini dilakukan sampai jumlah sisi yang dipilih mencapai N kurang 1, di mana N adalah jumlah simpul. Pada saat itu, forest akan berubah menjadi pohon rentang linear. Jadi, pohon adalah graf yang terhubung dan tidak memiliki siklus. Dari situ muncul proses spanning tree, dan jika total bobotnya paling kecil, disebut minimum spanning tree. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Walaupun caranya berbeda, keduanya menghasilkan bobot minimum yang sama. Konsep ini paling penting dan banyak digunakan, misalnya pada jaringan komputer dan sistem transportasi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.